Kadar asam urat dalam darah sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Jadi dengan mengenali makanan penyebab asam urat, kita dapat lebih cermat dalam memilih makanan untuk membantu menjaga kadar asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Asam urat ini dihasilkan tubuh secara alami saat memecah zat purin yang terdapat dalam makanan. Guys, pernah mendengar istilah purin? Ya, purin ini merupakan senyawa yang diubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Jadi apabila kadar purin melebihi batas normal, tubuh akan menumpuk kristal asam urat sehingga menyebabkan terjadinya peradangan sendi atau biasa dikenal dengan istilah penyakit asam urat. Jadi, semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang berkadar purin tinggi, maka semakin banyak pula kadar asam urat yang akan diproduksi oleh tubuh. Jadi maka dari itu, penderita asam urat harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi untuk mencegah meningkatnya timbunan kristal asam urat di dalam tubuh. Nah, memang sih purin banyak ditemukan dalam sel makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan, sehingga sangat sulit untuk sama sekali tidak dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar asam urat yang perlu kita hindari. Pantangan asam urat yang pertama adalah jeroan. Jadi jeroan hewan seperti jantung, babat, hati, usus, ampela, dan sejenisnya ini diketahui mengandung purin yang cukup tinggi. Maka dari itu sebisa mungkin kita batasi atau bahkan lebih baiknya kita hindari konsumsi jeroan, terlebih ketika asam urat kita sedang kambuh. Jeroan sebenarnya mengandung cukup banyak gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun jika terlalu sering atau terlalu banyak akan membahayakan kesehatan karena tingginya kandungan kolesterolnya, lemaknya, purinnya, dan zat bahaya lainnya. Di samping jeroan, daging merah ternyata juga menjadi pantangan asam urat. Namun, purin yang terkandung di dalam daging-daging merah ini masih tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi seperti pada jeroan. Daging merah itu seperti daging sapi dan daging domba memang tinggi protein. Namun daging-daging ini tergolong sebagai makanan yang bisa menyebabkan asam urat meningkat. Nah, jadi jika ingin menjaga kadar asam urat dalam darah, kita bisa mengganti daging merah tadi dengan daging ayam atau sumber protein nabati seperti kacang kedelai yang dapat ditemukan pada tempe dan tahu. Jadi, jika kita menderita asam urat, masih bisa mengkonsumsi daging merah, namun perlu dibatasi jumlahnya. Nah, batas mengkonsumsi daging merah sebenarnya itu adalah maksimal 100 gram dalam sehari. Jadi, kalau misalkan kita sangat ingin mengkonsumsi daging merah, bolehlah kita batasi konsumsinya, yaitu maksimal atau tidak melebihi 100 gram dalam sehari. Selanjutnya adalah minuman kemasan yang manis dan minuman bersoda juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Nah, kebanyakan minuman ini dia mengandung fruktosa yang dapat merangsang produksi asam urat tubuh menjadi lebih banyak. Jadi, fruktosa itu adalah salah satu jenis gula yang banyak ditemukan di berbagai jenis makanan atau minuman seperti roti, kue manis, dan minuman kemasan lainnya. Nah, meskipun dapat menambah cita rasa manis, fruktosa ini bisa menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Selain menyebabkan asam urat, minuman tinggi gula juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami penyakit diabetes. Karena itulah konsumsi minuman tinggi gula ini sebaiknya dibatasi untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan penyakit atau gangguan kesehatan.
Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas asupan gula per hari itu adalah 50 gram atau 4 sendok makan. Jadi usahakan ya untuk tidak sampai mengkonsumsi gula dalam sehari itu sebanyak 50 gram. Selanjutnya adalah sayur bayam. Nah, ini bayam merupakan sayur yang sebaiknya tidak dikonsumsi ya untuk penderita asam urat. Lantaran sayur bayam ini didapati mengandung senyawa purin yang cukup tinggi. Bahkan dalam 100 gram sayur bayam saja diketahui itu mengandung kurang lebih 57 gram purin. Sebenarnya sayur bayam ini mengandung tinggi zat besi, vitamin C, luteins, beta karoten, dan flavonoid yang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Namun sayangnya bagi pengidap asam urat, bayam merupakan salah satu sayuran yang menjadi pantangan karena kandungan purinnya yang terlalu tinggi. Nah, selain jeroan, daging merah, bayam, makanan laut juga menjadi pantangan asam urat, diantaranya yaitu seperti kerang, udang, serta teri, lantaran makanan laut ini diketahui memiliki kadar purin yang tinggi. Namun perlu diketahui beberapa jenis ikan bermanfaat untuk kesehatan dan bisa dikonsumsi dalam porsi sedang oleh pengidap asam urat. Ikan yang aman untuk dikonsumsi seperti salmon, ikan lele, kakap merah, atau ikan nila. Jadi makanan laut ini atau seafood ini adalah makanan tinggi purin yang dapat memicu organ hati untuk memproduksi asam urat yang berlebihan. Nah, asam urat ini memasuki aliran darah dan kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk cairan atau urin. Nah, setelah teman-teman mengetahui bahwa siput, daging merah, jeroan, dan makanan-makanan tersebut yang dapat menyebabkan meningkatnya kadar asam urat serta memperparah gejalanya, apakah kita masih berniat untuk mengkonsumsinya dalam jumlah berlebih? Ya, tulis komentarnya di kolom komentar ya. Jadi jika kita sering mengkonsumsi makanan penyebab asam urat tadi atau gejala penyakit asam urat yang kita derita semakin sering kambuh, nah sarannya sebaiknya sih berkonsultasi ke dokter. Bila hasil pemeriksaan kadar asam urat kita tinggi, dokter akan memberikan penanganan termasuk meresepkan obat penurun kadar asam urat serta menyarankan pola makan yang sesuai untuk Anda dan jenis makanan penurun asam urat. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.